Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mas Rifudin di channel Wallet Alami. Kali ini kita akan membahas sebuah RBW berukuran 5 kali 14 3 lantai dengan rumah monyet 3,5 kali 5 kali 3 ketinggiannya. Gedung ini kurang lebih sudah berusia 20 tahun, akan tetapi tidak terawat, tidak terurus, tidak terpelihara dengan baik, sehingga gedung ini mengalami stagnan. Apa yang menyebabkan gedung ini menjadi stagnan? Ya, salah satunya tadi berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa gedung ini tidak mampu memanggil walet di luar dengan maksimal karena suara yang di LMB tidak bisa dinyaringkan karena ada tetangga yang merasa terganggu dengan suara tersebut. Jadi teman-teman semua, berdasarkan dari informasi ini, maka kita mesti buat solusi cara menyelesaikannya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa sih sebenarnya problem yang ada di dalam gedung ini, sehingga dalam 20 tahun hasilnya hanya mencapai 1 on saja. Ayo kita masuk ke dalam ruangan. Kita masuk ke dalam ruangan gedung ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi problem dan permasalahan? Jadi teman-teman semua, kita lihat step by stepnya. Nah, ternyata gedung ini tidak memiliki Twitter inap yang jelas. Sepertinya hanya ada, yang penting ada suara inap saja. Nah, kita bisa lihat ya kan, tidak ada tempelan-tempelan gantungan-gantungan dari Twitter inap. Juga yang jelas tentunya tidak ada Twitter tarik. Di dalam gedung ini tidak ada Twitter inap, tidak ada Twitter tarik. Tidak jelas posisinya seperti apa. Berdasarkan informasi yang kita dapat, yang ada hanya suara di LMB dan suara inap saja. Di setiap lantai ada, yang penting ada suara. Dan itu pun diperbaiki 2 tahun yang lalu. Kemudian dalam gedung ini juga tidak memiliki SCAD. Dalam gedung ini juga tidak memiliki SCAD. Terus sirip-sirip sudah pada berjamur karena mungkin bocor dari atas atap. Gedung ini juga tidak memiliki LAR. Karena apa tidak memakai LAR? Karena gedung ini voidnya sistem zigzag. Dan walaupun juga dengan sistem zigzag, maka di sana juga terdapat di lubang void adanya penghalang papan dan juga tangga yang berdiri yang mengganggu tentunya manuver walet. Jadi teman-teman, void zigzag adalah salah satu menghambat produktivitas daripada RBW. Terlebih lagi pada posisi void zigzag ini tidak ada Twitter tarik atau Twitter void disimpan. Nah, tentunya walet tidak bisa mengakses turun ke bawah, hanya dia ada di lantai 3 saja. Jadi teman-teman, kita sudah sama-sama tahu problemnya adalah void zigzag, tidak adanya SCAD, tidak adanya LAR, terus tidak adanya Twitter void, tidak adanya Twitter tarik, tidak jelasnya Twitter inap seperti apa. Dan kemudian tidak mampunya gedung ini menyampaikan pesan melalui LMB dengan suara panggilnya, karena tadi itu alasannya. Sekian ya, kita lanjut ke pembahasan. Jadi teman-teman semua, maka dari itu kita ada memberi solusi kepada ibu tersebut, yaitu pertama untuk membongkar void menjadi maksimal ukurannya 3 kali 3,5 kali 5. Kalaupun ingin sisakan untuk akses naik ke atas. Jadi ukurannya 3,5 kali 5. Seperti ini. Kemudian dengan memberi LAR masing-masing lantai ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 1,5 meter. Dipasang di sisi kanan. Terus apa penyebab daripada gedung ini tidak mengalami produktivitas? Pertama,
karena tidak adanya skat, tidak adanya lar, kemudian adanya void zigzag yang tadi sebelumnya kita tampilkan, terus kemudian kecilnya LMB yang ya kondisi sudah menyambut burung pulang. Hanya saja LMB ini tidak bisa memaksimalkan panggilan suara keluar karena ada salah satu daripada lingkungan tersebut komplain tidak menyukai adanya kebisingan atau suara. Sebenarnya hanya dia sendiri sih, tetapi karena ibu ini tidak ingin bermasalah, menjaga silaturahim, maka hal tersebut dia abaikan gitu. Hal tersebut diabaikan dan mengalah. Ya, akhirnya suara hanya dihidupkan secukupnya sehingga walet tidak bisa maksimal untuk dipanggil. Maka daripada itu kami sarankan yaitu dengan membuat lar, void sudah oke, 3,5 kali 5, dengan membuat lar baru, memasang dinding baru dan dibuat lar, void sudah oke, 3,5 kali 5, dan menambah skat mundur sekiranya 4 meter dari lar depan, mundur 4 meter dengan membagi dinding skat 2 ruangan lebarnya atau sekitar 2,5 kali 2,7 jika tingginya 3 meter, artinya pas di sirip. Kemudian LMB yang ada tetap kita pakai, tapi kita tidak menggunakan suara di LMB lama, kan, tetapi kita membuat liang naga atau lubang naga. Nah, seperti itu. Kita buat lubang naga, ukurannya 1,5 kali 2. Jadi nanti ini dijebol, kita buat lubang naga. Nah, nanti dipasang sekitar jumlah Twitter 6 Twitter dengan hadapan Twitter antara 30 hingga 45 derajat menegadah ke atas ke langit. Jadi dari horizontal itu naik 30 derajat hingga 45 derajat sehingga gedung ini bisa melakukan pemanggilan terhadap walet dengan maksimal serta tidak mengganggu lingkungan salah satu dari orang yang ada. Nah, demikianlah visual daripada video yang dimaksud RBW ibu tersebut. Namanya susah, namanya Sokia kasih apa namanya, dari Nibong. Ini kebetulan kondisi posisi RBW ini dekat dengan bandara Nibong. Nah, seperti inilah sekiranya nanti jadinya visualnya. Jadi temanya ini boleh dikata judulnya LMB menjadi lubang naga atau open roof. Sebenarnya seandainya bisa pemanggilan maksimal di posisi LMB, maka open roof kita tidak lakukan. Tapi karena untuk memanggil maksimal di LMB tidak bisa dilakukan karena ada masyarakat yang merasa terganggu, sehingga maka dilakukan pemanggilan dengan cara membuka liang naga, ya kan, sehingga fokus pemanggilan bisa dari segala arah dan bisa memaksimalkan. Solusi lain tidak ada karena apa tadi? Karena masalahnya di pemanggilan LMB tadi. Seperti ini kira-kira desainnya, ini ukurannya. Oke, sama juga lantai 2 dan lantai 1, 70 1 meter kali 1,5 meter. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh ya, untuk peletakan Twitter tarik nanti di sini dan di sini, ya kan, lantai 2, 3 sama, dan di sini satu saja di belakang menggunakan Twitter AX65. Bagaimana dengan ruang yang pendek, misalnya 4x6? Jika ingin memasang tarik, Twitter tarik, maka di lar itu jangan pakai Audax 65, ya kan. Jika ingin memaksimalkan penarikan, maka pasanglah Audax AX61 di belakang dan di lar, sehingga suara ini tidak feedback, yang tadinya burung sudah masuk tidak keluar kembali. Jadi kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Insyaallah ya.
Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kasus, ada penyelesaian, ada solusi. Tidak semua kasus penyelesaiannya sama, tidak semua kasus solusinya sama, karena kita harus memperhatikan lingkungan dan keadaan di sekitar. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan hidup. Utamanya adalah keberkahan rezeki. Buat apa rezeki banyak jika tidak berkah? Dan juga jangan lupa teman-teman semuanya, biar ilmu yang didapatkan semakin berkah dan bermanfaat dan mendatangkan faedah, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Insyaallah demikianlah berbagi kali ini. Saya tutup dengan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.